Salam Rahayu, salam Nusantara, dan salam persaudaraan. Ya, sugeng enjing. Nggih. Sedaya kadang kinasih kula. Ini saya akan bahas satu pertanyaan dari Kadang Anom. Yang beliaunya itu bertanya sama saya, Pak De, apa sih Pak De yang dimaksud dengan pangrenggo dan pangrekso itu? Kok saya ada kalimat sakabene putra kekudangane Rama iku duwe pangrenggo lan pangrekso dhewe-dhewe. Itu maksudnya apa sih Pak De? Gini nggih. Ini pertanyaan bagus ya. Kadang itu yang menjadi sumber atau muara kebingungannya Kadang Enom. Ya kok jadi sumber muara kebingungan maksudnya Pak De? Ya dari pangrenggo dan pangrekso para putra kekudangane Rama sing dhewe-dhewe itu tadi loh. Yang bikin Kadang Enom itu bingung mana yang harus diikuti. Nah, kita di sini harus paham dulu gitu. Jenengan tahu pangrenggo itu apa? Renggo itu kalau ajarannya orang sana ya, itu papan panungguan, makom lah istilahnya. Dari bagaimana saya itu bisa memahami sesuatu, ya itulah cara saya. Itu namanya pangrenggo. Ya kok bisa jadi pangrekso Pak De? Lah dari pangrenggo itu tadi, dari pemahaman yang saya yakini dengan metode yang saya jalankan dan saya mendapatkan panungguan yang seperti itu tadi, akhirnya menjadi pangrekso dalam diri saya. Itu yang akan jadi pangrekso dalam diri saya. Misalnya ya, saya menemukan pangrenggo bab masalah patrap semedi suci. Ya, saya menjalankan apa yang disebut dengan Wahyu Ponco Agung. Ya, kalau saya istilahkannya Wahyu Ponco Agung. Pecahan dari salah satu apa yang ada di Wahyu Etobuwono, yaitu menjalankan patrap semedi, kunci paweling, asmo meje lan singkir. Nah di situ saya menemukan apa yang saya maksud dengan pangrenggo. Iya. Oh ternyata longgone kunci ku koyok ngene. Oh ternyata longgone paweling itu koyok ngene. Itulah yang disebut dengan pangrenggo. Iya. Ya pangrenggonya Pak De, masalah kunci paweling mejelasmu dan singkir kok beda ya sama pangrenggonya Mbak ini, sama pangrenggonya Romo ini lah. Itu jangan jenengan jadikan perkara. Karena memang ya gimana lagi ya. Namanya aja juga pangrenggo dan pangrekso dewe. Semuanya itu benar. Iya. Semuanya itu benar. Karena bukan cuma saya ya, mungkin jenengan dan juga beliaunya semua di sana itu iya. Sama-sama menjalankan laku spiritual iya. Pada sumber yang serupa. Ya dalam hal ini ya wahyunya Kanjeng Romo itu sendiri tuh. Nggih. Cuma yang namanya pangrenggo ya. Pangrenggo itu seperti yang saya bicarakan tadi. Pangrenggo itu kan makom. Pamenggo itu kan cara kita memahami sesuatu. Papan palungguan. Nah, yang namanya makom, papan palungguan atau pemahaman itu pasti kan ada istilahnya levelitas. Sampai sejauh mana sih kamu memahami itu? Lah itu yang jadi pertanyaan dan itu yang harusnya dipersoalkan, bukan perbedaannya. Kalau Kadang Sepuh yang sudah dari sana pasti itu yang dibicarakan. Saya tidak membicarakan masalah perbedaannya, tapi kedalaman daripada pangrenggo yang jenengan jalankan itu yang akan saya pertanyakan. Sampai di mana Anda memahami apa papan palungguane kunci? Kunci ku longgone piye? Kunci longgone piye gimana ya Pak? Ya, contohnya aja saya katakan, kalau kita ngomong Gusti Ingkang Maha Suci, kula nyuwun pangapura dumateng Gusti. Yang nyuwun pangapura itu apanya jenengan? Raganya jenengan.
sukmo sejatine urip jenengan. Apanya jenengan yang menyatakan itu? Sirola datola sifatola. Sirola itu apanya jenengan? Sifatola itu apanya jenengan? Datola itu yang kayak gimana? Nah, jangan sampai seperti saudara yang saya temui di salah satu petilasan yang ada di Surabaya ya. Nggak perlu saya sebutkan ya petilasan mana dan beliaunya itu namanya siapa ya. Dulu katanya beliaunya pelaku kunci. Tapi setelah lama-lama beliaunya menjalankan kunci, akhirnya beliaunya nggak mau. Ya gara-gara ada kalimat kulo sejatine satrio. Nah itu sudah enak-enak baca Gusti Ingkang Maha Suci kula nyuwun pangapura dumateng Gusti Ingkang Maha Suci. Sirola datola sifatula. Nah dari kalimat kulo sejatine satrio di sini beliaunya nggak bisa nampani. Katanya sing ngangkat aku dadi satrio iku lho sapa? Kok aku wani ngakoni awakku ku kula sejatine satrio sing kaya apa? Lah ini loh. Ini yang namanya pangrenggo. Entah gimana ya, kok sampai beliaunya itu punya pikiran yang semacam itu. Itu salah tinampi, salah paham, ya. Atau konslet, saya nggak ngerti. Itu yang disebut dengan pangrenggo. Gimana sih cara jenengan memahami itu semua? Nah itu loh. Jadi levelitas itu tetap ada. Nggak bisa orang punya pangrenggo yang berlainan terus jenengan hantam rata bahwa itu semuanya sama ya nggak bisa. Jenengan teliti lagi aja. Kedalaman omongannya si A, si B, si C dan si D itu tadi yang paling dalam yang mana? Pasti jenengan lebih tahu. Memang pangreksonya beda-beda ya Pak. Pangrenggonya beda-beda ya Pak. Ya, tapi kok lebih masuk akalan kadang sepuh yang inilah yang itu. Yang itu yang jadi masalah. Jadi dengan pangrenggo yang berbeda-beda itu tadi, yang jenengan harusnya melihat levelitas kedalaman daripada pemahaman kadang-kadang sepuh jenengan itu tadi, atau mungkin sama-sama kadang umumnya dengan jenengan ya. Ya kedua kalimat itu kayaknya kedua kata itu ya bukan kalimat yang nggak bisa terpisahkan. Seseorang yang sudah merasa mendapatkan satu pemahaman atau dalam khasana Jawanya itu tadi ya disebut pangrenggo. Cara dia memahami sesuatu itu seperti ini. Nah, jadi itu nanti yang akan menjadi pangrekso di dalam diri. Beliaunya akan mendapatkan ketenangan dari apa yang beliaunya pahami. Ya seperti jenengan, seperti saya pun juga kayak begitu. Akhirnya ya saya sama jenengan punya pangrekso atau ketenangan sendiri-sendiri karena pangrenggo kita itu tadi. Misalnya saya punya keyakinan dengan saya menjalankan kunci dengan cara yang seperti ini nanti akan mendatangkan hal yang kayak begini. Misalnya ya. Dengan saya menjalankan paweling dan saya memahami intisari daripada paweling atau palungguannya paweling itu yang kayak begini. Pangrekso ya, pangrenggo ya, renggonipun gitu. Montro agung paweling itu kayak begini dan itu nanti yang akan memberikan pangrekso atau doyo pengayoman, doyo ketenangan di dalam diri saya. Setiap kali saya menjalankan patra paweling saya akan mendapatkan pangrekso dari apa yang ya sudah saya pahami itu. Ya, di sini loh ya, pentingnya kekadangan itu di situ. Ya. Pentingnya kekadangan itu di situ. Makanya jenengan harus banyak berkadang ya, bukan begadang ya, berkadangan ya. Gak apa-apa, nggak usah sirian harus ikut kadang sepuh ini, kadang sepuh itu. Ya jenengan ambil aja kawerun. Tapi untuk
sesuatu yang lebih mendalam ya akan lebih baik gitu. Kalau jenengan ini punya kadang sepuh secara pribadi, ya kadang sepuh yang paling jenengan percaya, yang jenengan anggap sebagai gantinya Romo. Ya kalau masalah kaweru jenengan mau ambil dari kadang sepuh yang mana nggak masalah, justru itu baik. Supaya jenengan tambah wawasan, supaya jenengan bisa menjadi Romo Begawan, menungso winasi sing kebak kaweru. Oh, pangrenggonya yang ini kayak gini. Pangrenggonya kadang sepuh ini kayak gitu. Ya, jenengan tahu. Apa itu ada Pak di hubungannya dengan ilmu kepribadian? Loh iya. Pangrenggo dan pangrekso yang jenengan jalankan sendiri itu akan menjadi bentuk daripada ilmu kepribadian. Ya sekarang jenengan tahu yang dimaksud dengan ilmu kepribadian itu yang kayak gimana sih? Itu yang ditanyakan sama kakak. Ilmu kepribadian itu sebenarnya apa yang pernah jenengan jalankan, jenengan lihat sendiri, jenengan dengarkan sendiri, dan jenengan rasakan sendiri. Kemudian jenengan olah di dalam akal pikiran dan nalar logika jenengan sendiri, dan itu ketemunya apa? Nah itu akan jauh lebih bagus. Kok bisa lebih bagus Pak Dul? Lah jenengan gimana? Bukan bagi saya ya, karena ini memang ada kitab. Bunyinya kayak gimana? Orang itu akan jauh lebih bagus, akan jauh lebih baik, akan jauh lebih selamat manakala dia itu lebih mempercayai apa yang dia lihat, apa yang dia dengarkan, dan apa yang dia rasakan sendiri. Jangan jenengan selalu gandol sama penglihatannya orang lain, jenengan selalu ngikutin pendengarannya orang lain. Ya, jenengan torok bonte, aku itu iya, bermahabbah dengan apa yang orang lain rasakan. Ya, akhirnya yang jenengan pegang itu katanya Pak D, katanya kadang sepuh ini, katanya kadang sepuh itu, katanya Romo ini, katanya Romo itu, lah itu akhirnya katanya ya mungkin dalam hal ini kalau jenengan memang kadang enom ya, jenengan mau lari ke situ kan agak kesulitan. Yang pertamanya jenengan ikut dulu, dengan jenengan mengabdi tambah lama ya jenengan punya kuasa hidup sendiri ya. Kalau dulu jenengan patrap semedi suci selalu ngerambiang, sekarang tambah lama karena patrap semedi suci yang jenengan jalankan itu sudah terlatih, akhirnya jenengan mendapatkan patrap semedi yang ya yang tenang. Lama-lama mendapatkan patrap semedi yang ya masuk lebih dalam lagi, dan di situ ya pada titik temunya itu lagi ya, entah waktu itu saking lerep dan heningnya ya, perasaan sama pikirannya jenengan, saking tenangnya jiwanya jenengan pada saat patrap semedi suci lah, disitulah ada sesuatu yang masuk ya. Nah itu yang akan menjadikan ilmu kepribadian. Nah disitulah asal mulanya pangrenggo sama pangrekso itu ya. Saya lebih percaya dengan apa yang saya lihat Pak, karena saya melihatnya seperti itu, saya dengarkannya seperti itu, dan waktu itu perasaan saya semacam ini. Setelah saya praktekkan, ternyata saya mendapatkan sesuatu yang jauh lebih bagus, yang jauh lebih tenang, yang jauh lebih baik daripada apa yang saya lakukan dulu. Ah itu yang akan jenengan pegang mati-matian ya, sama dengan saya. Saya nggak menyalahkan ya, kadang sepuh yang lain punya pendapat seperti ini, punya bias seperti itu, saya nggak menyalahkan. Karena itu memang ilmu kepribadian yang beliau-beliau sendiri jalankan.
beliaunya punya keyakinan yang kayak gini dari apa yang beliau lihat. Mungkin juga beliaunya itu dapatnya dari sumber buku bacaan. Dulu Romo ngajarkannya kayak gini ya. Dulu menurut catatannya kayak begini, dan itu yang beliau pegang. Ya tuh, itu yang beliau pegang. Yang beliau pegang menjadi ilmu kepribadiannya beliaunya sendiri-sendiri ya. Kayak saya gini Pak Di, suatu saat apa saya juga bisa mendapatkan hal yang semacam itu? Ya pasti bisa. Kalau jenengan terus berlanjut, terus belajar ya, terus berlanjut ke sana. Jenengan juga akan mendapatkan hal yang serupa. Semuanya sama kok. Dalam kasana spiritual ya, sebenarnya nggak ada bedanya dengan cerita hidup ya. Manusia itu bisa memahami ya, kehidupan ini dengan caranya masing-masing, dan mereka juga bisa mendapatkan ketenangan dengan pemahaman itu. Oh, urip itu kudu koyo ngene, urip gak oleh koyo ngono ya, semacam itu. Dan itu beliaunya pegang. Nah makanya itu, namanya nggak usah bingung. Sebenarnya kalau saya boleh ngomong ya gampangannya itu, nggak usah lari ke spiritual, lari aja ke dalam kehidupan. Kenapa juga orang itu memahami kehidupan itu berlainan? Ada yang hidupnya itu dijalankan dengan cara yang kayak begini, kayak begitu, pakai ini dan pakai itu. Kenapa bisa beda-beda? Kenapa nggak serupa? Ya karena itu tadi. Ya. Karena semuanya itu sudah menjadi ilmu kepribadian masing-masing. Sehingga antara pangrenggo dan pangreksonya itu tadi, ya dalam bentuk yang berlainan. Ya, sebenarnya itu pokok bahasan yang ya apa ya saya bilang ya. Tapi hal yang sekecil itu kadang bisa membuat orang lain itu bingung. Saya juga heran ya. Hal-hal yang kecil kayak begitu bisa membuat orang itu menjadi sangat bingung. Saya jadi teringat ya, dulu waktu saya masih belum di sini, masih belum ngikutin wahyunya Kanjeng Romo ini. Waktu saya masih ikut Romo Ajengan ya, di pondok pesantrennya Romo Ajengan ini. Beliaunya pernah ngomong ya, bacaan Al-Fatihah itu sama, tapi begitu aku turunkan kepada 10 santri yang berbeda, mereka bisa mendapatkan ya hal-hal yang tidak serupa. Lah aneh, wong yang dijalankan itu sama ya, bacaan Al-Fatihah itu gitu, mendapatkan apa itu dapatnya juga dari pembimbing guru yang sama ya, dari Romo Ajengan. Cara ngamalkannya juga sama, dibaca persekian, waktunya itu di jam ini sampai jam ini, puasanya kayak begini. Tapi kenapa kok bisa mendapatkan pengertian yang beda-beda? Wah itu sudah walai tahun 94 itu saya dapat omongan ini. Sekarang di Kadang Pucro sendiri ya ada hal yang serupa dengan itu, cuma bahasanya aja beda. Bab masalah pangrenggo dan pangrekso yang berlainan ya. Sedoyo Kadang Pucro niku nggak ada pangrenggo dan pangrekso kiambak. Lah ini kan sama dengan Al-Fatihah tadi ya sebenarnya. Apa itu dari sudut pandang Pak, dari ada cara berpikir yang kemungkinan iya. Ya karena manusia itu kan memang punya sudut pandang yang berlainan, punya sudut pemahaman yang beda-beda.
Makanya kita tidak boleh saling menyalahkan, itu kan di situ. Ya kalau saya punya sudut pandang, saya disalah-salahkan, ya saya pasti nggak mau, ya saya bantah. Coba jenengan punya sudut pandang terus saya salah-salahkan, pasti jenengan sendiri juga tidak mau. Nah di sini loh dibutuhkan yang namanya ilmu kapribadi. Kalau di dalam ini ya punya kita ya, kalau di dalam ajarannya saudara kita yang muslim, mungkin kalimat itu disebut nafsi-nafsi ya. Kapribadian itu kan nafsi-nafsi. Itu urusan kita masing-masing. Bagaimana cara kita mengelola dan memahami itu dan menjadikan satu keyakinan ya yang membawa pangreksane rogo lan jiwa. Dengan cara seperti itu loh Pak Desa itu bisa tenang. Dengan cara seperti ini loh Pak Desa itu bisa merasa lebih nyaman. Nah ya sudah, kalau memang itu yang jenengan dapatkan ya jalankan. Iya. Iya. Itu juga berlaku loh untuk kadang sepuh. Jadi bukan cuma untuk kadang nom aja. Makanya ada sebagian kadang sepuh itu yang ngomongannya nggak pernah bisa dikalahkan. Iya. Selalu menganggap bahwa kadang nomnya itu nggak ngerti apa-apa dan harus nurut sama omongannya dia. Ya nggak bisa. Iya. Ini kadang sepuh macam apa? Kalau caranya seperti itu kan sama halnya dengan mengajarkan dogma dan doktrin. Seakan-akan ilmu kapribadiannya kadang sepuh ini ya itu yang paling benar dan itu yang paling baik. Dan kadang nomnya nggak boleh mendapatkan ilmu kapribadian sendiri-sendiri. Disuruh ngikutin beliaunya aja. Ya kan soro kalau jenengan ketemu sama kadang sepuh yang model begitu. Iya kan? Omongannya jenengan disuruh kalah terus jenengan dipaksa untuk selalu membenar-benarkan omongan dan pendapatnya beliaunya. Nggih. Gamblang nggih. Apa itu pangrenggo dan pangrekso? Ya, yang muncul menjadi salah satu ilmu kapribadian di dalam ya diri setiap putra. Nih. Jadi jenengan nggak perlu bingung ya. Suatu saat nanti jenengan semua juga akan mendapatkan hal yang serupa. Ya. Asal jenengan tetap bawero ing pangajap, gitu ya. Apa itu? Ya tetap ngelayut. Iya, jalankan aja itu terus. Ya. Ya, istiqomah, tumaknina dan sabar gitu ya kalau saudara kita yang muslim. Istiqomah itu terus jalankan itu. Tumaknina itu nggak usah kesusu-susu, nggak usah mencak-mencak nguber-nguber kayak orang ngejar maling gitu. Yang enak gitu loh jalankannya. Tapi ya juga harus sabar. Nggak ketemu sekarang ya besok, nggak ketemu besok ya minggu depan, nggak ketemu minggu depan ya bulan depan, nggak ketemu bulan depan ya tahun depan. Suatu saat jenengan pasti akan menemukan titik temu ya di mana ilmu kapribadian itu muncul dalam diri jenengan, sehingga jenengan punya pangrenggo dan pangrekso jenengan kiambak gitu. Sampun nggih? Saya pikir sudah sangat jelas kok apa yang saya ya wejangkan tadi. Nggih. Sugeng enjang, salam rahayu, salam Nusantara, dan salam persaudaraan.